Berkat Tuhan tidak tertukar, tapi ingat Tuhan juga tahu siapa milik kepunyaannya. Yang siap terima firman Tuhan katakan bersama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita bulan ini memperingati ya bulan kasih sayang katanya. Ya makanya pakai pink ya. Tapi saya percaya bahwa Valentine itu bukan hanya tanggal 14 Februari ya, terutama bagi kita suami istri. Ya, setiap hari saya dan suami Valentine. Amin. Ya, bukan cuma kalau tanggal 14 terus saling mengasihi itu pret. Nah, dalam rangka itu hari ini temanya adalah tetap mengasihi walaupun terluka. Siapa yang lagi terluka hari ini? Ada yang lagi terluka? Tidak ada? Pulang saja kalau gitu ya. Semua tidak ada yang terluka. Bapak Ibu, ajaran yang sangat identik dengan kekristenan itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya didasarkan karena mengasihi. Makanya Yohanes 4 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan Kristus, anaknya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Alasan untuk Tuhan datang ke dalam dunia karena dia mengasihi. Jadi ajaran kekristenan itu, kalau orang tahu orang Kristen, oh ajaran itu tentang kasih. Dan sudah seharusnya kita ini hidup dalam kasih. Dan tema hari ini tetap mengasihi walaupun terluka. Nah ini berat ini. Tetapi sesungguhnya kasih yang benar itu bisa kita wujudkan justru waktu kita ini terluka. Kalau orang baik sama saya baik sama orang, ya itu biasa. Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita disakiti, kita terluka, lalu kita tetap membalas, mendoakan, meminta berkat, itulah bedanya kita. Tapi kenapa sekarang tingkat perceraian itu naik loh? Dan yang aneh di Indonesia sekarang tingkat pernikahan tuh turun. Turun loh sekarang. Kenapa orang takut? Anak-anak muda itu takut nikah sekarang. Berapa banyak yang belum nikah di sini? Udah nikah semua? Kaum jomblowers, angkat tangan. Jangan takut. Asal kita berdiri di atas dasar firman dan kita mengerti prinsip dari firman Tuhan, maka kita pasti akan menjadi pernikahan yang berkenan. Tapi hari-hari ini saudara, prinsip dunia banyak menggempur anak-anak Tuhan lewat sosial media. Bahkan sekarang perceraian dibikin pesta. Kemarin saya lihat di Instagram, pesta perceraian. Bercerai dibikin pesta loh, dan udah gak malu-malu. Saya komen di situ, memang tanda-tanda kiamat ya. Saya dihujat banyak netizen. Bu pendeta gak usah sok tahu. Daripada kita menerus-neruskan pernikahan yang sudah saling menyakiti, ngapain? Ya, mending kita bisa berbahagia dan gak sakit jiwa. Saya balas, yang suruh lu nikah siapa? Kalau gak tahu firman, jangan nikah. Ya, apa sih arti dari pernikahan? Makanya Yesus berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Bagi Kristus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau ada yang bilang 2 sesat. Artinya apa? Suami istri itu kita bukan lagi 2 tetapi 1. Nah bagaimana bisa menjadi 1? Ya makanya saya selalu bilang menikah itu bunuh diri. Amin. Separuh dari saya harus mati. Separuh dari suami mati. Baru kita separuh-separuh bisa jadi 1. Kalau kau gak siap bunuh diri, jangan kawin. Amin. Apalagi soalnya bu saya ini dari dulu mau menikah. Ya saya tuh kan kepengen dapat suami yang tidak pelit, tidak pemarah, tidak mabok, tidak merokok. Saya bilang tidak ada. Saya pengen dapat istri yang ya tidak cerewet, tidak mata duitan. Saya bilang ya tidak ada. Kau kawin sama robot sana di Jepang banyak jual itu. Yang namanya manusia, kita ini saling memproses.
Tujuan dari pernikahan supaya kita ini diproses, kita menjadi indah. Kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, saya digoblok-goblokin, Bu. Sama hamba Tuhan loh, dia bilang kamu itu goblok, memang gini. Saya harus ngapa, Bu? Saya bilang bersyukur, bilang puji Tuhan. Berarti Tuhan mengasihimu, Tuhan mau membentuk engkau menjadi indah, doakan orang itu. Langsung dia bilang, oh gitu ya, Bu. Amin. Jangan dibalas. Mengasihi sekalipun terluka. Itulah ajaran Kristus, saudara. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap kepada segala sesuatu. Kita bukan kompromi dengan dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita kompromi. Kita gak pernah bisa memilih loh orang yang datang dalam hidup kita. Ada orang yang datang melukai kita. Ada yang datang mengecewakan kita. Tapi dari setiap orang kita bisa belajar. Dari A kita belajar arti pengkhianatan. Dari sini kita belajar arti dari memanfaatkan. Tapi di balik semua itu akhirnya kita akan menjadi orang yang semakin kaya dalam hal karakter. Kita tetap mengampuni. Jangan ikuti teori-teori dunia. Ya daripada lu menikah, lu bertahan dengan orang yang toksik begitu, ya lu cerai aja. Kau nikah lagi coba sama orang yang kau pikir baik. Kau nanti pasti cerai juga lagi. Karena kau tidak pernah mau mengerti proses Tuhan akan hidupmu. Amin, saudara. Coba kita lihat, kenapa kita bisa dan dimampukan mengasihi orang yang melukai kita. 1 Yohanes ayat yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita ini telah mengenal Allah dan Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih itu sendiri adalah siapa? Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mampu untuk bisa mengampuni, mengasihi orang yang membuat kita luka kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Teman saya bikin status angkat foto sama istrinya. Dia tulis begini, Valentine sama dengan manis, asam, asin, pahit, namun tetap manis. Saya komen di situ, alias mati rasa. Ya, kasih itu mati rasa loh. Artinya apa? Kita harus mengabaikan. Terluka, kecewa, belajar mengabaikan. Bukan kita lari, bukan kita biarkan, tapi kita selesaikan. Sehingga kita gak sakit jiwa. Karena banyak orang sakit jiwa, dia tutupi semuanya. Beresin di hadapan Tuhan. Ya, engkau bermusuhan dengan iparmu, engkau bermusuhan dengan mertuamu. Belajar, saudara. Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Kenapa kita bisa mengampuni ipar kita? Kita bilang, Tuhan, aku sebenarnya gak mampu ngampuni dia, tuh jahat. Tapi karena aku mengasihimu, Tuhan, aku mau belajar melakukan firman-Mu untuk aku bisa menyenangkan Engkau. Untuk aku bisa mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengampuni iparku, aku memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Sehingga kau gak perlu ke dokter jiwa. Kalau ke dokter jiwa kau dikasih obat, ditenangkan aja sarafmu. Tapi nanti kalau kau ingat kau sakit lagi. Tapi kalau kau belajar melakukan firman, jiwamu tuh sembuh. Saya pernah cerita suami istri bertikai. Istrinya syok, suaminya selingkuh. Suaminya ini laki-laki baik-baik, selingkuh sama pembantunya. Istrinya cantik. Dia sakit hati, dia marah, dia cakar suaminya, luka-luka satu badan. Karena istrinya pedicure, manicure. Kukunya tajam. Luka semua, saudara. Akhirnya suaminya bilang tiap hari istrinya pingsan, sakit hati, nangis, histeris. Suaminya dicakar lagi. Lalu suaminya bawa dia ke psikiater. Sampai di sana dokter bilang, ya udah saya kasih obat penenang. Karena ibu kan gak bisa tidur kalau malam, iya. Lalu psikiaternya bilang sama suaminya, Pak,
Ini sembuhnya lama loh. Kalau nggak 6-7 bulan, 1 tahun. Suaminya langsung keriting rambutnya, berpikir, aduh 1 tahun dia dicakar terus. Gimana itu coba, syok kan? Lalu suaminya ingat, kita cari pendeta deh. Karena dia udah gak sanggup 1 tahun ini. Akhirnya dia ingat, istrinya suka dengar tuh Debbie Basir, saya di WA, Bu bisa datang ke rumah saya gak? Saya datang saudara, mereka cerita. Saya tanya, Bapak tapi sekarang bertobat gak? Bapak menyadari kesalahan. Iya saya bertobat Bu, saya benar-benar jatuh. Karena ya istri saya banyak keluar kota. Dan istrinya itu ngomong, selain kamu gak boleh ada pembantu lain yang layani Bapak. Selain dia ini. Istrinya cantik saudara. Ya pembantunya ini ya gak jelek juga sih, tapi gak cantik gitu. Tapi kan kejatuhan tuh bukan karena cantik toh. Namanya syaitan itu kan di mana-mana ada ya, bapak-bapak. Kata setan, aku lagi yang salah. Kasihan banget aku ini jadi setan. Yang nafsu dia, yang salah aku. Ya, jadi akhirnya jatuh saudara. Saya cuma mau tanya, tapi Bapak sekarang tobat. Saya lihat juga suaminya ini bukan tipe nakal. Kalau memang dia nakal, dia bisa cari perempuan di luar, dia orang kaya. Lalu ketika saya bertanya, ibu mau disembuhkan? Dia bilang, iya tapi kata psikiater saya akan begini sampai 7 sampai 1 tahun. Ibu mau gak dengar firman Tuhan? Kalau ibu mau dengar firman Tuhan, hari ini ibu sembuh. Jangan pelihara luka itu, ibu harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Kasihi suamimu yang lagi jatuh dalam jurang, ibu yang harus tolong dia. Ibu juga bertobat, jangan lama-lama tinggalin suami. Ya karena pria itu makhluk yang lemah. Amin bapak-bapak. Jangan merasa kuat kau itu lemah. Lalu kalau ibu mau, ayo bu, hari ini putuskan ibu mengampuni. Kita berdoa, selesaikan, ibu peluk suami, ibu doakan suami, suami mendoakan istri. Beres, mau nggak? Mau. Saya berdoa buat mereka. Terjadi pemulihan, istrinya nangis di hadapan Tuhan, suaminya nangis, mereka berpelukan. Malam itu, besok paginya suaminya WA saya, Bu Debbie terima kasih ya. Malam ini istri saya tidur tanpa minum obat. Dan dia bisa perlahan dipulihkan Tuhan. Jadi terus turutin ya. Saya bilang terus dengerin khotbah Bu. Terus jangan dengerin iblis. Kau sendiri yang akan rugi ketika kau membiarkan perasaanmu terluka. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan di hidup kita. Tapi kita bisa kendalikan bagaimana cara kita berespon. Tetaplah mengasihi sekalipun terluka. Kita belajar dari Tuhan. Ada yang bilang sama saya, tapi Bu saya itu sudah mengampuni suami saya coba mengasihi dia, tapi dia nggak berubah. Hello, engkau mengampuni bukan supaya orang itu berubah. Dia tuh berubah, bukan karena engkau. Jangan peduli ketika engkau mengasihi, dia nggak berubah-berubah, itu urusan dia dengan Tuhan. Kenapa kita mengasihi? Supaya kita yang berubah. Hidupmu itu, hatimu gak penuh dengan kepahitan. Karena kalau kau penuh kepahitan, saya ketemu ibu, Bu, gimana kabar Bu? Hah, biasa lah. Suamiku tuh loh Bu, gak berubah-berubah. Berapa kali saya ketemu ibu ini, belum pernah saya ketemu Bu, gimana? Halo Bu Debbie, shalom, luar biasa. Harusnya saya tanya, gimana suami? Ya masih begitu Bu, tapi saya sih ya udahlah bersuka cita. Itu yang saya harapkan tiap kali ketemu. Ya begitulah Bu, tiap hari luka. Saya pikir-pikir saya mau cerai. Gak usah Bu, ibu sebentar lagi juga mati, udah tua. Gak usah cerai, udah tua. Ngapain mau cerai? Emang iya Alkitab bilang umur 70, dia udah 70 lebih mau cerai sama suaminya. Ibu sebentar lagi juga di absen Bu. Udahlah gak usah mikir cerai. Kalau mau cerai kenapa gak dari dulu waktu muda ya gak? Kenapa udah tua sekarang, udah mau mati, ibu mau cerai. Saya yakin kalau ibu cerai, ibu mati membawa kepahitan, masuk neraka kau. Terus sekarang saya harus bagaimana? Ibu layani suami. Nggak usah terlalu peduli lah Bu. Yang penting layani, lakukan tugasmu. Ibu nggak tahu ya, suami saya tuh cerewet banget. Memang Bu, udah tua itu tertukar. Istri jadi perkasa, suami jadi feminim. Amin. Iya nggak ibu-ibu? Makin tua suami itu makin cerewet. Memang begitu. Ya. Banyak ngomong, tapi sebaliknya istri nggak usah banyak ngomong lah. Kalau masih muda, istri banyak ngomong, suaminya ngomong. Jangan banyak ngomong. Tua terbalik, karena hormonnya tertukar.
Ibu gini ya, ibu siapin sarapan. Kalau suami mulai ngomel, tinggalin aja. Ibu pergi urus tanaman, ngomong sama anggrek bulan, curhat di situ sama dia. Anggrek itu suamiku itu memang menjengkelkan, tapi aku lihat kau indah banget. Makanya harus ada hobi juga ibu-ibu. Ya, suamimu tuh kalau cerai berikan burung aja dia. Supaya dia urus burung kalau udah tua tuh. Amin gak? Ya. Supaya ada pelampiasan emosi. Tiap hari dia ngomong sama burung. Kita nih hidup ini berjalan. Kita gak bisa menentukan apa keadaan, kondisi. Kita sudah berusaha nih hidup baik. Orang datang bikin kita kecewa. Tapi kita punya firman Tuhan yang menjadi pedoman prinsip hidup kita. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, berkat Tuhan tercurah, damai sejahtera, sukacita, mati masuk surga. Rugi gak kau kecewa, udah hidup singkat kecewa, suamimu mau gila, biarin dia gila, doakan saja. Jangan kau lebih mencintai suami daripada Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan kau lebih mencintai istri daripada Tuhan. Artinya apa? Kalau suamimu gila, kau jangan ikut gila. Tetaplah pegang firman Tuhan. Aku mau melakukan firman. Kalau semua orang Kristen begini, gak ada perceraian tuh di luar. Masalahnya, kita ini berharap ekspektasi kita, ya harusnya kan suamiku itu begini, harusnya kan dia begini, harusnya terus stres kau. Jalani hidup ini. Prinsipnya pegang firman. Karena ketidakadilan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengontrol, berespon sesuai firman Tuhan. Ada suami yang saya tanya sama saya, Bu saya mau konseling ini. Tiap bulan ya saya disuruh bayar arisan istri saya 2,5 juta. Tapi begitu dapat arisan, itu uang diambil semua. Ini kayaknya investasi bodong gak sih Bu? Saya bilang kalau itu ya urusan kaulah sama suami. Ada juga istri yang minta cerai sama suaminya. Saya mau cerai. Saya baru tahu ternyata kau itu gak punya apa-apa. Kata suaminya, dari dulu waktu kita pacaran aku udah bilang sama kamu sayang, hanya kau hartaku satu-satunya. Malah kau bilang so sweet. Pret. Makanya yang pacaran tolong ya gak usah banyak gombal. Pakai akal, pakai logika ya. Karena token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Ya, semua dipertimbangkan matang-matang. Pernikahan, kita nggak usah bicara mengasihi orang yang melukai kita itu ya Bu saya ini lagi berdoa, saya mau mengampuni itu orang yang ada di LA. Kejauhan sayang. Yang di depan matamu itu loh. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni iparmu, ampuni mertuamu, ampuni tetanggamu yang julid. Hello. Indonesia ini negara bertetangga. Ya, kita kerja dia tidur, kita bangun rumah dia bilang piara tuyul itu. Ya begitulah di negara yang berkembang ini kan. Tapi kau gak usah kepahitan. Hidup ini jalani sesuai, jadikan firman Tuhan sebagai patokan. Saya ini kalau mau tidur malam lagi bersihin muka gitu ya Tuhan, ada sesuatu nggak beres di dalam hidupku ini ya. Kalau hatiku ini ada kepahitan, ada benci, tolong Tuhan ampuni. Saya nggak mau tidur malam membawa dosa. Siapa tahu saya sudah tidak bangun. Saudara tidur membawa kepahitan. Malam kau mimpi ketemu kuntilanak dicekik, mati kau. Masuk neraka. Jangan tidak mengampuni saudara. Tetap mengasihi. Tapi itu Bu ipar saya itu maut. Ipar maut, mertua maut, tetangga maut. Saya itu bingung, yang maut itu sebenarnya kau mungkin ya. Ayo kita mau dibentuk saudara. Ayat ini berkata begini, engkau itu sudah mengenal Allah. Allah itu kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Untuk kita mengukur orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak, jangan lihat dari karunia-Nya. Jangan lihat dari bahasa rohnya. Ya kalau di gereja bahasa rohnya mimbar, goyang semua. Tapi di rumah berantem suami istri, garuk-garukan, cakar-cakaran, syaiton. Bukan dari karunia-Nya. Bukan dari hebatnya khotbah saya. Ya, bukan dari bahasa rohnya yang tinggi.
Bukan dari rebah-rebahnya. Sekarang orang Kristen kan banyak kalau didoakan jatuh rebah. Rebah terus sampai geger otak, gak berubah hidupnya. Terus apa yang kau cari? Agak lain kau ini. Apa sih hidup dalam Tuhan itu? Dikatakan kita sudah mengenal kasih. Dan ini tandanya bahwa kita ada dalam Allah. Adam kita, waktu engkau bisa mengasihi. Itu artinya Tuhan dalam hidupmu, amin. Waktu kau bisa kasih suamimu, kau bisa kasih istrimu. Makanya saya itu kasih tips-tips yang saya dan suami lakukan. Tiap hari suami istri harus berpelukan. Tiap hari. Jangan tertawa, bapak-bapak ini ketawa kenapa ya? Aneh buat kau. Suruh peluk istrimu kok ketawa. Peluk istri tetangga apa? Ya, saya sama suami saya setiap bangun. Ya kami berdua. Pokoknya ketemu di mana kita berpelukan. Biar di depan anak-anak. Ya, itu akan menambah kalau kita tuh sering berpelukan saudara. Maka ada energi positif. Kita bisa gampang saling mengampuni. Ya bapak-bapak istri tuh gampang. Kalau dia lagi marah peluk aja. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak amin. Pak Partahito. Yang lain amin. Nggak rela kau ya. Iya, peluk aja. Ayo, kalau ada yang waras, nggak akan ada pertengkaran. Karena sekarang ini generasi hancur. Kenapa saudara? Karena hubungan orang tua yang nggak benar, akhirnya anak-anak rusak. Anak-anak itu tertekan loh kalau orang tuanya bertengkar. Anak-anak itu stres loh. Mereka cari pelampiasan di luar kalau lihat suami istri bertengkar. Sampai di Indonesia ini bayangkan ada anak 12 tahun bunuh mamahnya lagi tidur ditikam pakai pisau. Gara-gara sering dinasihati jangan main HP, anak ini kepahitan. Bayangkan mamanya sendiri dibunuh. Saya baca kemarin di Priuk, satu anak muda bunuh 3 anggota keluarganya, kakaknya dan mama dan papanya lagi tidur. Dia rebus teh dikasih racun tikus. Ini lagi tidur nih, diminumin saudara. Lah orang lagi tidur, dimasukin di mulut, klak-klak ketelan, mati 3 orang. Alasannya kenapa? Dia sering dimarahi dan dia merasa diperlakukan tidak adil dengan saudaranya. Gila ini sekarang dunia ini. Kita lihat setan bekerja luar biasa. Waktu ditanya kenapa, mereka terinspirasi dari game-game online, rohnya masuk. Makanya kau yang terjebak dengan game online bertobat loh saudara. Setan itu sekarang tidak muncul dalam hal-hal yang menakutkan. Kau terikat dengan game online. Ya, itu. Dan banyak sekali kepahitan yang timbul. Ya, engkau marah dengan suamimu, kenapa begini, dia begini. Kau terlalu banyak nonton drama box. Ya, sampai ada istri yang bilang, saya tunggu kapan suami saya mengaku bahwa dia adalah CEO yang menyamar. Aduh, gak usah nyamar aja, hidup sudah susah ya. Pakai nyamar jadi orang susah. Sampai anak-anak muda sekarang kalau lihat tukang parkir, jangan-jangan dia CEO yang menyamar. Astagfirullah, sudah stop saudara ya, stop. Jangan kau terus-teruskan kebodohanmu itu. Aduh ya ngeri ini sekarang dunia ini. Kita ini di bawah hanyut dengan media sosial, kita lupa. Ini penting, coba kita lihat. Baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Orang yang sempurna tinggal dalam kasih Tuhan, ini tandanya dia itu penuh keberanian mempercayai hari penghakiman atau hari kiamat. Kita nggak takut kiamat. Ada di sini yang takut kiamat? Ada yang pengen Tuhan Yesus segera datang? Siapa yang ingin Tuhan Yesus segera datang? Angkat tangan. Yang nggak ingin, kau mau apa? Mau tinggal lama-lama di dunia ini? Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipercepat tidak akan ada yang selamat. Bingung sekarang bu, itu file Epstein gila ya. Mereka korbankan anak-anak, dimakan dagingnya. Itu ndak usah heran, dari zaman perjanjian lama sudah ada. Ketika mereka mempercayai dewa Baal, dewa Molok, mereka mempersembahkan anak-anak bayi dibakar. Dagingnya dimakan, sudah ada.
masa tubuhan yang tidak wajar, kemesuman dengan anak-anak, dengan laki-laki, itu semua sudah tertulis dan sudah pernah terjadi. Tinggal diulangi lagi sekarang di akhir zaman. Yang terpenting kita jaga hidup kudus, jangan ikut-ikutan berbuat kenajisan. Yang homo bertobat, boti-boti bertobat. Yang lesbi-lesbi bertobat, ani-ani bertobat. Amin. Hidup dalam kekudusan supaya kita mempunyai keberanian untuk menghadapi dan percaya pada hari penghakiman. Tidak perlu takut kiamat. Berita mau perang dunia 3, nanti nuklir, biarin, kalau udah waktunya mati-mati. Yang penting lakukan bagianmu selama kau hidup. Saya mau bekerja untuk Tuhan selama masih ada waktu. Saya pelayanan tidak mengenal lelah. Saya terbang antar benua, antar kota, antar provinsi, terbang terus. Kadang pengen di rumah ini menikmati. Minggu depan udah terbang lagi ke Makassar, terbang kemana-kemana. Tuhan, selama masih ada waktu, aku ingin memberitakan Injil. Supaya semakin banyak orang bertobat, mendengar berita kebenaran. Dan mereka diberi kesempatan untuk menerima Tuhan. Saya kemarin di Pot, saudara, kita diajak, Bu, kita kuliner yang beda ya. Nyoba daging buaya. Agak takut juga saya, biasanya buaya di Indonesia makan orang. Apalagi buaya darat. Di sana buaya dimakan. Terus saya ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, kalau di Australia ini jarang buaya darat, Bu. Ya, buaya darat itu udah punya istri ya, tapi tetap masih. Soalnya di sini, Bu, hukum negaranya lebih berat. Begitu ketahuan ada suami yang udah punya istri tapi selingkuh atau berkhianat, itu gajinya dipotong. Langsung dari pemerintah 80% ditransfer ke istri. Dia dapat 20%-nya. Hidup enggak itu buaya darat dengan gaji 20%. Bagus juga kalau pemerintah Indonesia bikin begitu ya. Jadi enggak ada tuh orang itu menikah banyak-banyak istri. Di Indonesia udah miskin, istrinya banyak. Miskin sombong, saudara. Ya, di sana orang itu taat. Saya dan suami ngobrol gini, oh makanya orang di luar negeri ini, mereka tuh kayak udah gak butuh agama. Kenapa? Karena hukum negaranya itu lebih keras. Orang lebih takut sama hukum negara. Karena apa? Hukum agama lama dihukumnya. Bener gak? Kalau hukum negara kan langsung. Kamu ya melanggar, didenda kamu. Itu gak pakai lama, langsung dapat surat denda. Kamu harus bayar itu. Bayar, kalau gak bayar kamu dihukum. Dapat poin, kamu bisa menerima sanksi. Kalau hukum Tuhan, ini susahnya, nggak langsung kena hukum. Makanya ada ibu-ibu bilang, suami saya itu selingkuh terus, Bu, kayak nggak takut Tuhan, tapi kok ya sukses-sukses aja. Ya iya, karena Tuhan nggak langsung hukum. Tapi penghukuman Tuhan ngeri, binasa kekal selama-lamanya. Dan kenapa Tuhan belum hukum orang berdosa sekarang? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan itu mengasihi. Nggak kayak kita nih kalau berdosa mati gitu ya. Tuhan itu mengasihi, dia memberikan kesempatan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Tuhan lebih mau orang fasik itu jangan mati dulu. Lu tobat dulu baru mati, amin. Itu Tuhan. Hukum Tuhan tuh memang nggak langsung terlihat. Tapi mari saudara, kita belajar. Ampuni suamimu sekalipun sangat melukai. Kita minta hati Tuhan. Supaya kita bisa. Dan kalau kita sempurna tinggal dalam kasih Allah. Kita gak takut tentang hari penghakiman. Mau dunia ini kiamat. Mau apapun terjadi. Saya ini kalau mau tidur malam, Tuhan kuduskan saya. Siapa tahu malam ini pengangkatan. Siapa tahu malam ini kiamat. Ya, gak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita sudah sempurna mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, kita yakin dan percaya ada jaminan keselamatan, langit yang baru, bumi yang baru bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu. Nggak ada pilihan. Dikatakan ya kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Lalu ayat yang ke-18 berkata, ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengandung hukuman.
Jangan takut karena orang penakut tidak masuk surga. Itu kata Alkitab. Takut apa? Takut mati, takut setan, takut miskin, takut kiamat. Berarti kau belum sempurna dalam kasih. Yang dimaksud di sini dalam kasih apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi yang lain. Dan orang yang sempurna dalam kasihnya kepada Tuhan, dia nggak takut, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jangan takut setan, jangan takut gelap. Ya, tolak semua itu karena kau tidak masuk surga kalau takut. Lalu ayat yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita dimampukan mengasihi bahkan sekalipun orang yang melukai kita? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang kalau kita tidak menerima kasih dari Tuhan. Makanya untuk kita bisa mampu, ayo kasihi Tuhan. Ayo dekatkan dirimu dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang adalah sumber kasih itu yang akan memampukan kita karena Allah itu kasih. Lalu ayat yang ke-20 berkata begini, baca dengan suara yang keras. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi banyak orang Kristen pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Di gereja nyanyi dia, aku mengasihi engkau Yesus. Tiba-tiba dia ingat ipar adalah maut. Lagi nyanyi gini, mati saja dia. Malaikat bilang, pret, pendusta kau. Tuhan bilang, kalau manusia saja yang kau lihat, iparmu yang kau lihat, mertuamu yang kau lihat, saudaramu yang kau lihat, kau tidak bisa kasihi. Bagaimana mungkin kau bisa kasih Tuhan yang tidak kau lihat? Kau Kristen halu. Kau pendusta. Dan banyak pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Tidak usah angkat tangan. Bertobat saja kalau kau punya kepahitan. Ampuni saudara. Belajar mengasihi. Sekalipun berat, itu baik bagi kita. Amin. Tidak mungkin kau bisa kasihi Allah yang tidak kau lihat. Kalau manusia yang kau lihat, kau tidak bisa mengasihi. Ya, mengasihi artinya kita lepaskan pengampunan. Udah gak usah diingat. Kalau ada kesempatan kita berbuat baik, berbuatlah baik. Walaupun itu bukan keharusan. Tapi untuk bisa mengobati. Ya, kepahitan kita itu. Lalu ayat yang terakhir 21 berkata, baca yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekalipun dia melukai, sekalipun dia mengecewakan. Kalau kita mengasihi Allah, kita mampu mengasihi orang yang bahkan melukai kita. Saya pernah cerita, saya kepahitan dengan orang yang sering saya tolong. Dia jelekin nama saya di luar. Padahal tiap bulan nih saya transfer dia duit. Lalu satu saat saya dengerin orang bilang, gak usah ditolong lagi, ngapain bu? Itu orang gak pantas tolong. Iya ya, saya stop. Waktu saya doa Tuhan bilang, kamu gak sempurna kasihmu. Kalau kamu mengasihi orang yang baik, apa upahmu? Kamu mengasihi dia bukan karena dia baik. Tapi karena engkau mau menjadi orang yang melakukan firman. Saya minta ampun loh sama Tuhan. Bulan depan saya transfer lagi. Dan ketika saya melakukan itu saudara, ada damai sejahtera di hati saya. Jangan balas jahat dengan jahat. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan itu, maka berkat Tuhan mengalir di hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa dalam segala sesuatu di hidup ini tuh ya kita harus mencapai goalnya, ya. Demikian juga dengan iman kita, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu tentunya ada goalnya. Saya percayalah yang namanya keyakinan itu kan sesuatu yang memang diyakini, ya. Kalau nggak diyakini ya nggak usah punya keyakinan gitu ya. Tapi karena kita punya keyakinan, kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita mengambil keputusan menjadi seorang Kristen, itu bukan main-main loh. Ya, dan ketika kita sudah ada di dalam menyatakan diri sebagai orang percaya, maka ya ayo kita sama-sama capai goal kita itu dalam Tuhan.
Mendengar banyak hal-hal hari-hari ini, ya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, dan bagaimana supaya hidup kita ini semakin mengarah kepada tujuan Tuhan. Ya, Alkitab selalu memberikan jalan, petunjuk, bagaimana kita bisa hidup berkenan dan mencapai goal di dalam Tuhan. Saya sering mendengar ada orang yang berkata seringkali gini, oh berkat Tuhan itu tidak tertukar. Amin. Ya, kita suka bilang berkat Tuhan tuh nggak tertukar. Kalau itu sudah berkatku maka aku pasti akan mendapatkannya. Tapi kita lupa saudara, ya berkat Tuhan tuh nggak bisa tertukar karena Tuhan tahu kepada siapa orang yang layak untuk diberkati. Jangan sampai kita terlalu pede berkata, oh ya pasti Tuhan berkati, tapi ternyata ya tidak seperti itu. Berkat Tuhan tidak tertukar, tapi ingat Tuhan juga tahu siapa milik kepunyaannya. Tidak semua orang Kristen itu menjadi kepunyaan Tuhan, saudara. Kita memang diciptakan Tuhan, tapi menjadi kepunyaan Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, maka dia bertanggung jawab atas kepunyaannya. Ya. Dan Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Supaya kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain, kita harus meninggalkan kejahatan kita. Ya, dan ayat ini bilang, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kemarin saya sampaikan di mesbah doa saya dapat ayat di Mazmur berkata begini, orang yang mengasihi Tuhan membenci kejahatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita membenci kejahatan. Tapi kalau ada orang yang masih mengasihi kejahatan, suka melakukan dosa, maka udah pasti dia membenci Tuhan. Itu kan cuma dua hal yang dibalik-balikan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita benci kejahatan, kita benci dosa. Kalau kita mengasihi dosa, hidup dalam dosa, berarti kita benci Tuhan. Makanya Alkitab bilang banyak orang yang berseru kepadaku, mengaku aku Tuhan, tapi mereka menjadi seteruku, kata Tuhan. Menjadi musuh Allah. Lah mungkin kita bertanya, bagaimana kita menjadi musuh Allah? Ya gak mungkin lah kita bermusuhan dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, lewat perbuatanmu, lewat hidupmu yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan firman, kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Ayat ini berkata, ayo kalau kita mau jadi milik kepunyaannya, maka kita wajib meninggalkan segala kejahatan kita. Ya, yang paling tahu kejahatan kita hari ini ya kita sendiri, saudara. Nggak ada orang lain. Pendeta juga nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi kitalah yang tahu. Ketika saya pertama kali bertobat, saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab kasih tahu dosa-dosa saya. Iya, ketika saya baca, saudara, apa yang Rasul Paulus tulis tentang di Roma, keinginan daging, keinginan roh. Saya baru tahu di situ ternyata ketika dikatakan bahwa orang yang hidup menurut daging itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu perbuatan daging? Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, pertikaian, perseteruan, ya. Dan itu semua ada dalam daging kita. Ketika saya baca itu, waduh, ini semua ternyata dalam diri saya. Waduh, betapa banyak sekali saya ini, banyak banget dosa ternyata. Nah, apa yang saya lakukan, saudara, ketika saya mulai tahu saya ini banyak dosa? Ayat ini berkata, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, maka dia harus meninggalkan kejahatannya. Ya, itu keputusan kita untuk meninggalkan dosa. Lalu saya mulai bergumul, Tuhan, aku nih ternyata dosaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh banyak sekali, saudara. Saya mulai doa puasa, saya melatih diri saya. Makanya itu yang Rasul Paulus bilang, dulu ketika dia belum ketemu Kristus, dia seorang yang merasa diri paling benar. Bahkan
dia berkata dengan membunuh pengikut Kristus, aku dulu menyangka bahwa aku berbuat bakti pada Allahku. Tapi ternyata itu salah. Nah, waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia menerima kebenaran yang sesungguhnya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius, dia bilang apa? Yesus Kristus datang untuk orang berdosa, dan di antara semua orang berdosa itu akulah yang paling berdosa. Ya, padahal tadinya dia merasa paling benar. Tapi ketika firman Tuhan, kebenaran masuk, Kristus masuk dalam hidupnya, dia bilang, dan di antara semua manusia yang berdosa itu aku ini yang paling berdosa. Makanya Rasul Paulus bilang, karena itu aku melatih tubuhku, aku menguasainya seluruhnya, supaya jangan aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ditolak sama Tuhan. Nah, sekelas Rasul Paulus aja memberitakan Injil takut ditolak loh. Nah, orang Kristen sekarang kagak. Beritakan Injil tidak, doa juga tidak, puasa tidak, tapi pede masuk surga. Si paling deh lu. Ya, bingung kan kita. Rasul Paulus tuh, dia bilang begitu, saudara. Ya, makanya dia mulai melatih diri untuk bisa membuang dosa, meninggalkan kejahatan tuh perlu latihan. Dari siapa? Dari kita, bukan dari pihak Tuhan. Kita yang harus melatih daging supaya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, ya. Itu nggak bisa datang dari siapa-siapa, harus niat dari hati kita. Lalu dikatakan di sana begini, saudara, ayat 20 kita baca bersama. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan tanah, ya. Bukan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Alkitab mengumpamakan kita ini sebagai perabot, ya. Emas dan perak itu bicara tentang kemurnian. Ya, kemarin nih emas naik gila-gilaan, saudara. Bahkan tidak ada barang, ya. Semua berburu emas tiba-tiba. Ya, saat orang berburu emas saya diam aja. Karena diam itu diam aja, saudara, ya, diam terus, ya. Kalau jadi emas lama-lama. Kalau diam terus, ya. Terus, ya, kenapa emas dan perak disebut? Karena firman Tuhan bilang emas dan perak itu milikku, kata Tuhan. Emas dan perak itu milik Tuhan, saudara. Karena itu nggak bisa dibuat manusia. Itu Tuhan yang ciptakan. Semakin lama semakin habis, tapi yang pengen semakin banyak, ya. Dan untuk bisa mendapatkan emas murni sampai dia jadi antam begitu, saudara, itu ternyata tidak mudah. Saya ke Freeport, ya, diundang pelayanan di Freeport, diajak masuk ke tambang, saudara. Saya lihat tuh pasir-pasir hitam, saya bilang, masnya mana? Itu, Bu. Kenapa mas hitam begitu? Ya, itu kan belum diolah. Itu masih pasirnya. Bayangan saya kan kuning gitu, ya, kita langsung lihat kuning. Enggak, ternyata. Dia bilang justru pasir yang banyak hitam itu banyak masnya, Bu. Nanti itu pasir disaring, diolah, nanti dibakar, dilelehkan. Di dalam suhu yang begitu panas, mas itu mulai mencair dan terpisah antara mas murni dengan kotoran-kotoran. Menjadi perabot emas itu tidak gampang dan tidak enak, saudara. Tapi itu dicari Tuhan, loh. Kita ada di tengah zaman yang semakin tidak pasti, ya, dan rasanya nggak ada yang bisa jamin kepastian di hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan stres. Memang Alkitab harus digenapi bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Itu nggak bisa dirubah. Saudara mau doakan ini dunia semakin baik, kagak bisa. Mau didoakan seperti apa saudara puasa? Nggak bisa, karena Alkitab sudah tulis memang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nanti mulai terjadi krisis, terjadi ini, itu sudah ditulis. Tapi Alkitab menjamin satu hal, akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Untuk semua
usaha itu ada upah, saudara. Ya, ada upah. Nggak mungkin biasa-biasa toh, itu nggak mungkin. Kalau saudara jadi Kristen yang berbeda, itu juga Tuhan tahu kok. Makanya ayat tadi bilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Kita nggak usah mau berkoar-koar, mau sok rohani ya toh. Kesandung sendiri, haleluya. Rohani sekali kau. Ya, biar cuma kucing jahat lewat, mau. Oh, Bapa darah Yesus. Udah kayak, ya bener-bener penghuni surga. Si paling itu. Ya, perkara rohani itu nggak terlihat dari kata-kata kita yang sok rohani begitu. Tuhan menilai hidup kita. Iya, dan itu tanggung jawab pribadi kita, dan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Pendeta nggak bisa paksa saudara, orang tua nggak bisa paksa, ya itu keputusanmu. Di dunia yang semakin tidak menentu ini, saudara, kemarin saya baca Jepang menemukan membuat robot pengganti dokter untuk operasi, AI. Lebih pintar sekarang AI. Nah, dokter-dokter nih mulai ketar-ketir ini karena banyak yang mulai diganti dengan robot, saudara. AI bisa mendeteksi kanker dalam waktu hanya berapa jam. Ya, saya baca tuh, AI bisa operasi ini. AI kemarin saya operasi batu ginjal. Ya, ibu mau pilih BPJS atau AI? BPJS dibelah, AI tidak ada luka. Ya, tapi harganya juga AI. AE gitu ya. Tapi canggih, saudara, benar-benar canggih. Ya, makanya saya 3 hari habis operasi ke Israel saya. Orang bingung, ibu habis operasi batu ginjal? Iya. Ya, terus ibu kok bisa? AI. Ya kok, AI, saudara. Dokternya cuma kendalikan dari komputer aja. Tapi yang saya lihat kemarin itu dokter itu robot AI di Jepang di depan meja operasi loh. Ke depan semua akan mulai digantikan oleh AI, oleh robot. Ya, bahkan istri-istri kalau kau tidak becus sekarang robot di Jepang banyak sekarang pria-pria Jepang nikah sama robot. Ya, ada seorang pria dia udah 5 kali cerai. Sekarang terakhir dia nikah sama robot. Cantik, bener-bener kayak kulitnya wanita. Dan maaf, robotnya disetting, didesain untuk bisa berhubungan intim loh. Lalu ditanya prianya, kenapa kamu nikah sama robot? Saya udah bosan sama perempuan, bikin pusing kepala. Cerewet, menuntut, begini-begini. Enak sama robot, nggak bisa ngomong. Dalam hati saya, belum aja kau lagi berhubungan robotnya korslet. Mati kau, kesetrum kau. Sakit jiwa ya. Ya, tapi ini terjadi, saudara. Ini perkembangan zaman. Ya. Sekarang ada yang bilang, Bu, pendeta juga ya di beberapa gereja di luar negeri yang khotbah sudah AI. Sekarang dokter ketar-ketir, pendeta ketar-ketir, yang pengangguran ini pada nggak ketar-ketir memang. Cari Tuhan kagak, hidup kudus kagak, santai aja lo dengan hidupmu. Si paling bertobat lo. Lo bener, lo Alkitab janji mau dunia berubah seperti apapun, orang yang membedakan diri, menyucikan diri, menguduskan diri, menjauhi kejahatan, itu akan ada perbedaan. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Meninggalkan semua kejahatan supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Kita kalau punya milik kepunyaan kan kita tidak mungkin tidak bertanggung jawab dengan milik kita kan. Ya, sebut aja saya punya anjing nih, milik kepunyaan saya. Lah itu anjing saya lepas di grup di perumahan, ini doginya siapa ya di taman. Saya sama suami ambil angka 1000 lari ke taman, saudara. Wih, dogiku. Ya kalau doginya orang, oh bukan milik kita, biarin aja lah, mau mati, mau kecemplung got juga. Nah, iya kan? Tapi karena punya kita, ya kita kan sayang, kita bertanggung jawab dengan punya kita. Nah kalau kita Kristen tapi bukan kepunyaan Tuhan, buat apa? Jangan pede, saudara, karena orang Kristen sekarang
Udah terlalu pede, dia bilang, kan Yesus sudah mati untuk dosaku, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Pret. Ya, saya ini dulu bukan dari Kristen loh. Waktu saya kenal Tuhan Yesus, saya baca Alkitab loh. Waktu saya baca Alkitab, saya tahu dosa saya banyak loh. Saya berubah loh, saya puasa loh. Waktu saya masuk gereja, saya lihat orang Kristen. Astaga Tuhan. Rasa-rasanya saya mau pindah lagi sama agama saya dulu. Lihat orang Kristen model begitu, benar. Ke gereja, ya, kelakuan lama tetap jalan, selingkuh tetap, najis tetap, bersinah tetap, dugem tetap, rokok tetap, mabok tetap, judi tetap. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, saudara. Ya, utang nggak bayar, dosa angkat tangan. Bertobat, kalau bertobat ya. Makanya paling menakutkan kalau, hai sis, apa kabar, ingat aku? Horor itu. Horor. Saya balas nggak ingat, kebetulan saya kena amnesia. Loh kapan? Baru tadi malam. Ya, kenapa? Nanti utang nggak bayar, Kristen. Kelakuannya seperti itu. Ketika saya masuk dalam gereja, saya lihat model-model orang Kristen begitu, ya Tuhan. Tapi saya nggak mau peduli. Aku mau mengikuti firman Tuhan. Soalnya sekarang banyak orang Kristen cuma ke gereja tapi nggak pernah pendalaman Alkitab, nggak mau belajar tentang firman Tuhan. Mereka kursus semua bahasa dikursusin. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa ini, kursus semua dia. Kursus sombong ikut. Iya toh? Semua kursus diikuti. Tapi firman Tuhan nggak belajar. Benar puji Tuhan di gereja ini tadi saya lihat ada itu. Ya, bisa daftar untuk pendalaman Alkitab. Ada passion, bisa kumpul bareng-bareng. Nih ya, tolong ditayangkan iklannya. Nih, saudara penting tertanam dalam satu komunitas, saudara bisa bertumbuh di situ, orang Kristen. Ya, ini coba ya Bu, kalau saya izin panggil satu-satu dari ujung sini, tak tanya, jelaskan tentang penciptaan. Langsung pura-pura ke toilet. Pasti itu, ya. Saya tanya aja, ya kenapa Yesus harus disalib? Pada nggak ngerti ini pasti. Puluhan tahun duduk di gereja kau. Si paling. Ya, benar gak saudara? Padahal Alkitab bilang, kamu harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab tentang imanmu kepada orang lain. Terutama kepada mereka yang meminta pertanggungan jawab tentang iman itu. Tapi Kristen sekarang dangkal minta ampun. Makanya ketika ketemu jodoh, disuruh pindah agama lain, dah ada Tuhan Yesus. Saya sih sudah gak heran gitu kalau saya bilang Kristen ilegal. Namanya belum tercatat dalam kerajaan Allah, belum menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, makanya kalau orang tanya, itu gimana Bu, pindah agama loh karena mau menikah, biarin aja, masih ilegal. Belum ada juga namanya tercatat kok. Jadi sama aja tuh, gak masuk hitungan. Hati-hati loh saudara. Dikatakan kalau kita mau jadi perabot untuk tujuan yang mulia yang akan dinyatakan, saudara, percayalah, mau zaman berubah semakin buruk kayak apapun, ketika engkau menjadi Kristen yang berbeda, menjadi kepunyaan Tuhan, ada begitu banyak jalan-jalan yang akan mulai Tuhan buka, yang secara supranatural, yang orang gak bisa capai itu dengan kekuatan manusia, tapi Tuhan sanggup menyatakannya bagi orang-orang yang dipilihnya dan dikenannya di hari-hari terakhir ini. Katakan, saya berdiri di mimbar ini karena saya mengalami hari-hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana semua firman-Nya itu menjadi nyata di dalam hidup saya. Akan ada perbedaan loh saudara. Nggak apa-apa walaupun orang bilang sok rohani lu, nggak mau dugem, nggak mau rokok, nggak mau ini, biarin aja. Nggak usah peduli, kita kejar perkenanan Tuhan. Kejar apa yang berkenan pada Tuhan. Dikatakan di sana, bagaimana kita bisa menjadi perabot yang mulia itu, ayat 21 berkata, baca bersama,
Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seseorang menyucikan, siapa yang menyucikan? Kita tuh. Selama ini kan kita cuma, Tuhan sucikan aku. Ya sucikan aku, tapi doanya didugem, sucikan aku Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, lagi party, sucikan aku Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Ya. Kalau kita menyucikan diri kita, ini adalah sebuah kata kerja. Kita yang harus menyucikan diri, berjuang, bergumul untuk keluar dari setiap ikatan dosa itu. Ya, supaya kita bisa memperoleh Kristus. Dan janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Amin. Ayo. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat selama kita mau. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang mulia bagi kita, mau dunia berubah, mau AI muncul di mana-mana, tidak peduli, engkau tetap dicari. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Amin. Ingat saudara, ketika Raja Nebukadnezar datang menyerang Yerusalem, Israel dikepung, dihancurkan, dibakar. Rumah Allah, bait suci dirampok, semua perkakas rumah Tuhan diambil. Emas peraknya dibawa, dipindahkan ke rumah dewanya di Babel. Dihancurkan, diluluhlantahkan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan. Nebukadnezar bilang kepada kepala istananya, cari anak-anak muda yang hidupnya tidak bercela, yang berkelakuan baik. Cari di antara Israel ini, bawa ke istana Babel untuk mereka dipekerjakan di istana raja. Tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercela dan berkelakuan baik. Dicarilah saudara, ketemu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu engkau hidup dengan nilai kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu tahu meluputkan engkau. Sementara anak muda yang lainnya nggak tahu entah kemana ketika Yerusalem dihancurkan. Rumah mereka dibakar, semuanya hilang lenyap. Tapi orang yang dikenan Tuhan, dicari sama Tuhan. Ketemu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dibawa ke istana Raja Babel untuk dipekerjakan di istana. Dan dikasih jabatan, bukan menjadi budak. Mereka dibawa, waktu dibawa, mereka harus makan santapan raja dan wine-nya raja, anggur, minumannya raja. Tapi mereka bilang, kami tidak akan menajiskan diri dengan apapun yang menjadi makanan dan minuman raja. Coba kalau Gen Z zaman now dikasih begitu, selfie dia pegang wine-nya raja, di-upload, ya, wine-nya Nebukadnezar, ditaruh di hashtag, di tandanya @istana Raja Nebukadnezar @Babel. Bangga, ya, berdosa bangga orang sekarang. Malam party dugem, minggu ke gereja, tulisannya seimbangkan hidup. Ya, untuk cuci dosa di gereja, cuci dosa. Dia pikir tadi malam dugem, hari ini ya minum darah Yesus. Ya, biar suci lagi. Baru besok kau main-main lagi dengan dosa. Belum aja dihukum Tuhan kau. Ya maaf ya, saya bicara keras saudara ya. Siapa suruh diundang juga Ibu Gembala. Karena memang firman yang begini harus kau dengar akhir zaman. Tidak bisa main-main, surga itu terlalu mulia. Terlalu mulia.
Nggak bisa orang sembarangan ke surga. Kau masuk ke istana presiden aja hari ini kau nggak diterima kok, bener nggak? Diterima kau? Nggak ada. Ditanya kau siapa? Kagak dikenal. Iya, nggak bisa. Itu cuma istana presiden, apalagi surga. Itu lebih mulia dari istana presiden. Kalau kita nggak menyiapkan diri untuk ke sana, nggak bisa saudara. Ada syarat, ketentuannya berlaku. Iya, dikatakan kita jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, ada usaha dari kita menyucikan diri. Ya, bukan cuma diam-diam aja Yesus sudah mati. Memang Yesus mati untuk kita. Tapi bukan berarti kita sengaja bikin dosa. Ya, waktu saya pertama kali bertobat, saya nggak langsung pengen, saya mau pelayanan, biar langsung naik mimbar. Kagak ada, nggak kepikiran saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan. Nggak pernah saya pikirin. Nggak pernah saya usahakan. Apa yang saya dapatkan hari ini tidak pernah saya usahakan. Semua karena Tuhan. Waktu dia anggap kita layak, dia yang buka jalan, dia yang angkat. Ya, saya tidak punya peralatan yang bagus, saya tidak punya. Ya, orang tanya, Bu, ibu tuh kalau live di YouTube ya setiap hari pagi malam yang nonton puluhan ribu, setiap malam 50.000, setiap pagi 75.000 tiap hari. Itu ibu bagaimana? Saya nggak pernah iklan. Saya nggak punya peralatan ratusan juta atau miliar, nggak. Kadang kalau kemarin ke luar kota cuma syuting pakai handphone. Ya, suami saya sudah duduk situ siap-siap, ya siap. Ya, mic-nya pakai iPhone, direkam, kirim, diupload. Nggak ada alat yang mahal, mewah, tidak ada sistem marketing apapun yang saya pakai, tidak ada, semua Tuhan. Semua Tuhan, itu loh yang saya maksud. Ya, sampai orang tuh bingung. Ya, teman saya pendeta, dia punya peralatan ratusan juta. Dia bilang, Bu, saya tuh bingung ya. Peralatan saya dicanggih, bukan gini, Bu. Saya syuting yang nonton 200. Ya, itu saya bingung, Ibu tuh. Ya, itu namanya perkenanan Tuhan. Ya, saya nggak pernah kirim di WA. Ya, Bugem, tolong di like, subscribe, di share. Kagak. Ya, sampai akhirnya diblokir tuh nomor kita nanti. Karena ya bikin channel, tapi kalau sampai kau diblokir juga kan kasihan ya. Nggak usah angkat-angkat 10 menit itu. Ini sudah jam terakhir juga. Kau angkat 10 menit, saya juga lihat itu ya, 10 menit itu ya. Tinggal 10 menit itu ya. Nggak usah kau mengintimidasi saya. Ya, 10 menit. Nanti kalau saya pura-pura nggak lihat, dia jalan begini 10. Kayak petinju ya, dikasih waktu. Aduh, haleluya. Sampai di mana tadi tuh? Iya saudara, bukan karena kekuatan kita di dunia ini ada hal-hal yang bisa terjadi hanya dengan cara supranatural. Dan itu Tuhan. Kenapa kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau beli rumah, mau cari kerja, cari jodoh, doa. Biar kau sudah terlanjur cinta, doa, amin. Ya, supaya jangan bodoh juga. Supaya jangan, akhirnya kau masuk dalam jebakan setan, hidupmu hancur, masa depanmu hancur. Bilang, Tuhan, aku memang cinta sama dia, tapi kalau ini bukan dari Tuhan, putus dalam nama Yesus. Berani berdoa begitu? Enggak. Ampuni dia. Tadi sudah wow loh padahal. Dia juga yang bilang enggak. Aduh Tuhan, habis ini konselingan. Catat nomor saya di sini. Mati-mati hidup ini berarti. Ya. Jangan bilang enggak, karena rencana Tuhan tuh yang terbaik. Yang kita pikir baik belum tentu baik. Ya. Kalau orang dulu kan ada lagunya itu ya, biar ku makan hanya sehari sekali, asam lambung kau.
Lagu kayak gitu dinyanyikan. Biar ku tidur beralas kain jerami. Goblok nggak? Ya masuk angin sakit TBC. Ada orang nyanyi lagu begitu. Ya. Jangan sampai cinta membutakanmu. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Yang menurut kau baik, kaya, tampan, belum tentu itu jodoh yang terbaik. Ya. Tapi orang sekarang kan sudah dibiuskan, selain donatur, dilarang mengatur. Tercium bau-bau kemiskinanmu. Pret. Ya, aroma-aroma kemiskinan. Jangan fokusmu sama uang. Karena bukan uang yang menjamin kebahagiaan. Tapi di gerbang tol tulisannya saldo kurang menyebabkan kemacetan sih. Makanya andalkan Tuhan. Jangan pakai pikiran kita. Ya, saya dengan suami saya dulu, kita bukan mulai dari nol, dari minus. Tapi kami jalani bersama Tuhan. Ya, makanya anak saya bilang, Mam, berarti kita boleh dong, kan mami sama papi dulu juga naik motor, pacaran, ya, terus nikah, nggak punya apa-apa. Saya bilang, silakan, yang penting imanmu bisa. Kalau imanmu bisa, silakan, bagus, diproses Tuhan malah. Mami gak suruh kamu cari jodoh orang kaya. Ngapain juga kaya kalau gak takut Tuhan, menderita. Tapi anak muda sekarang bilang, mending nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Ngapain lu mau naik Mercy nangis? Kalau saya mau tertawa di atas Mercy, ya men? Goblok banget sih lu nangis di atas Mercy. Biar Mercy kalau nangis ngapain? Iya, sakit hati, percuma. Saya bilang, ya kalau imanmu nyampe, kau mau bergumul dengan Tuhan, kau andalkan Tuhan, silakan. Ya, kepahitan itu yang bawa waktu itu. Mau kemana? Karena sudah habis waktunya. Dia lapor ke Pak Yosua sana. Tidak usah kau lapor-lapor begitu. Saya juga tahu nanti saya selesai. Dengar suara rakyat ini. Lanjut ya. Anda puas, saya lemas ya. Saya udah 3 kali loh ini, kau baru datang. Haleluya saudara ya. Iya, jadi ya ayo kita berjuang bersama Tuhan supaya hidup kita ini menjadi perabot yang mulia. Bagaimana caranya? Ayat 22 berkata, kita baca bersama. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Datang lagi mereka bertiga. Kita kuat-kuatan saja ya. Biarin kita lihat dia tahan berdiri berapa lama. Orang itu boyo tunggu saya panggil. Ini juga udah jam terakhir. Nggak ada batasan gedung ini sampai jam berapa kan Bugem? Ada batasan nggak sampai jam berapa? Mau pada pengen cepet pulang ini. Lanjut ya. Biarkan saja. Anggap nggak ada orang di sini. Dikatakan jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan. Ya, jauhi nafsu orang muda. Orang muda itu memang nafsunya tinggi, saudara. Ya, tidak terkendali kadang-kadang. Jangankan yang muda, tua-tua aja berjiwa muda nih banyak nih. Udah tua berjiwa muda, bertobat loh. Ya, maunya sama yang muda-muda nih bapak-bapak ini. Tapi bertobat ya bapak-bapak ya. Jangan kau suka-suka gadis muda itu ya. Ingat umur bapak-bapak.
Ya, kau kalau masih sehat mungkin bisa jadi sugar daddy. Tapi kalau udah tua kau kena diabetes jadi daddy sugar kau. Ya, bapak-bapak diabetes. Nanti yang rawat istrimu dan anakmu. Jadi jangan kau sakiti hati istrimu dan anakmu. Ya, takutnya kau tua sakit-sakitan dikasih sianida kau. Selesai loh. Jangan, jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang nurani, yang murni. Artinya apa? Tinggal dalam satu komunitas yang sehat. Dalam komunitas yang benar. Kau nggak bisa keluar dari dosa kalau kau tetap di komunitas yang salah. Dikatakan supaya, karena itu semua menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Itu hamba Tuhan. Orang yang tunduk sama Tuhan. Pendeta pun belum tentu hamba Tuhan. Kalau dia nggak tunduk sama firman, dia bukan hamba Tuhan. Walaupun dia pendeta. Tapi saudara, walaupun jemaat, kalau saudara tunduk sama Tuhan, saudara adalah hamba Tuhan. Bilang kanan kirimu, kau hamba Tuhan loh. Ya, dikatakan di sana, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah seorang terhadap yang lain, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kita ini layani orang, saudara. Itu aja masih mudah-mudahan Tuhan masih beri dia kesempatan untuk tobat loh. Karena ada orang yang memang sudah ditakdirkan untuk binasa. Saking keras kepala, nggak mau tobat, orang itu ditentukan untuk binasa. Tapi Tuhan bilang layani aja. Kalau ada orang yang nggak mau nurut, nggak mau taat sama firman, layani aja. Siapa tahu dikatakan apa? Tuhan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ada orang ditentukan untuk binasa karena diikat oleh iblis untuk tunduk pada kehendak iblis. Hati-hati. Kunci supaya kita mengalami perubahan, menyucikan diri, datang sama Tuhan, buka hati dan bilang, ini aku Tuhan. Kalau kau ada dosa hari ini, akui dosamu. Supaya Tuhan ampuni, Tuhan beri kekuatan untuk kita ini hidup menjadi umat kepunyaannya. Kenapa? Mau dunia berubah sehebat apapun, orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan.